Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Jadita Nurtiara, Stambuk F2312001. Saya merupakan mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota, jurusan arsitektur Fakultas Universitas Tadulako. Video ini saya buat sebagai tugas final tes mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan ini memiliki bobot 4 SKS dan di semester 6 program studi perencanaan wilayah dan kota. Tujuan dan manfaat mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar perencanaan lingkungan dan kebencanaan, termasuk prinsip-prinsip perencanaan yang berkelanjutan, aspek-aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan, dan cara mengintegritaskan pemikiran kebencanaan dalam perencanaan wilayah dan kota. Yang kedua, mahasiswa akan mempelajari berbagai metode analisis yang digunakan dalam perencanaan lingkungan dan kebencanaan, seperti analisis risiko bencana, analisis dampak lingkungan, dan evaluasi kerentanan lingkungan. Mahasiswa akan belajar tentang perencanaan mitigasi bencana, pengembangan kebijakan lingkungan, perencanaan tata guna lahan dan berkelanjutan, dan strategi penanganan bencana yang tepat. Manfaat dari mata kuliah ini yaitu mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi perencana yang mampu menghadapi tantangan perencanaan yang kompleks di masa depan, terutama terkait dengan lingkungan dan kebencanaan. Visi Universitas Tadulako ini berfokus pada pengembangan IPTEX. Berwawasan lingkungan hidup dapat terkait erat dengan mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Mata kuliah ini dapat memberikan kontribusi dalam mencapai visi tersebut melalui beberapa aspek. Berikut, yang pertama, pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu ini bermasuk pada mata kuliah ini dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Mahasiswa akan diajarkan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dan kebencanaan dalam proses perencanaan wilayah dan kota, sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang berkelanjutan. Yang kedua, pengabdian kepada masyarakat. Salah satu misi Universitas Tadulako pengabdian kepada masyarakat. Mata kuliah ini dapat menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Yang ketiga, reformasi birokrasi dan kerjasama internasional. MK ini juga dapat mendukung misi universitas dalam reformasi birokrasi dan kerjasama internasional. Contohnya dalam konteks perencanaan lingkungan penting untuk memiliki kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, termasuk instansi, pemerintah, lembaga riset, dan komunitas internasional. Dengan demikian, mata kuliah ini dapat berperan dalam mencapai visi misi UNTAD yang berfokus pada pengembangan IPTEX, berwawasan lingkungan hidup. Di sini saya akan menjelaskan pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu merujuk pada segala komponen fisik, biologis, dan sosial yang ada di sekitar kita, termasuk tanah, udara, air, tumbuhan, hewan, manusia, serta interaksi aspek budaya, ekonomi, dan sosial yang terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan hidup memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan kehidupan, kesehatan manusia, dan kelestarian sumber daya alam. Terus yang kedua, pengertian bencana. Bencana itu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba atau tidak terduga, yang mengakibatkan gangguan yang serius terhadap kehidupan manusia, kayak merusak properti terhadap kehidupan manusia, yang mempengaruhi lingkungan secara negatif. Bencana dapat disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, atau beberapa faktor manusia. Kalau sepertinya itu kebakaran, kecelakaan industri, konflik. Nah, bencana juga dapat memiliki dampak sosial, ekonomi, lingkungan yang merusak, termasuk kerugian jiwa, kerusakan infrastruktur, hilangnya sumber daya, dan kerusakan lingkungan.
Keterkaitan bencana dan kerusakan lingkungan hidup itu, bencana dan kerusakan lingkungan hidup itu memiliki keterkaitan yang erat. Berikut adalah hubungan antara keduanya. Yang pertama, bencana dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Misalnya, banjir menghancurkan ekosistem sungai. Kebakaran hutan dapat menghilangkan vegetasi yang penting. Dan bencana industri dapat mencemari tanah, air dengan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, sebaliknya, kerusakan lingkungan dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana. Misalnya, deforestasi yang berlebihan dapat menyebabkan longsor tanah yang memicu banjir. Terus, perusakan terumbu karang dapat memperburuk efek badai dan tsunami. Yang ketiga, bencana juga dapat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan hidup. Misalnya itu kayak bencana alam yang parah dapat menghancurkan habitat alami, mengancam kelangsungan hidup spesies, dan menyebabkan kerugian ekosistem yang tidak dapat dipulih dengan cepat. Habis itu, selain itu, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti perubahan iklim dan polusi, juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Perubahan iklim ini dapat memperkuat intensitas dan frekuensi bencana alam, sementara kerusakan lingkungan dapat mengurangi daya dukung lingkungan dalam menghadapi bencana. Nah, ini beberapa contoh kerusakan pencemaran lingkungan hidup yang memicu terjadi bencana. Pertama, eforestasi. Eforestasi itu kayak penebangan hutan secara besar-besaran. Itu dapat mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap air hujan dan mempertahankan kestabilan tanah. Yang kedua itu erosi tanah, kayak praktik pertanian tidak berkelanjutan seperti penggunaan pestisida yang berlebihan dan pengembalaan yang berlebihan dapat menyebabkan erosi tanah. Terus pencemaran air, kayak pembuangan limbah industri, pertanian, dan domestik yang tidak dikelola dengan baik mencemari sumber daya alam, yang termasuk sumber air. Pencemaran air dapat menyebabkan penyakit bagi manusia dan ekosistem air, serta mengurangi ketersediaan air bersih. Pencemaran air juga dapat mengganggu kehidupan akuatik dan mengurangi keanekaragaman hayati. Yang keempat itu pencemaran udara, kayak emisi polutan dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil dapat mencemari udara. Terus ada yang kelima, perubahan iklim, kayak emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran fosil dan deforestasi mempengaruhi pola cuaca dan iklim global. Keenam, pembangunan yang tidak berkelanjutan, kayak praktik pembangunan yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Misalnya pembangunan di daerah rawan banjir atau daerah aliran sungai dapat meningkatkan risiko banjir. Pembangunan di pesisir pantai mempertimbangkan yang tepat juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap banjir seperti banjir rob, abrasi pantai, dan naiknya permukaan air laut. Beberapa contoh bencana yang dapat memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang pertama itu gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, angin puting beliung, bencana nuklir, dan bencana industri. Pengolahan limbah beton yang banyak tersebar di Kota Palu pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana seperti yang terjadi bencana gempa dan tsunami di Palu pada tahun 2018 dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, pemisah dan pembersih. Langkah pertama ini memisahkan limbah beton dari material lainnya seperti kayu, logam, atau plastik. Limbah beton yang terpisah kemudian harus dibersihkan dengan kontaminan seperti lumpur atau tanah agar dapat diproses lebih lanjut. Kedua, pengecuran dan pemrosesan. Limbah beton yang telah dibersihkan dapat dihancurkan menjadi fragmen kecil menggunakan alat penghancur beton atau alat pemecah batu. 3. Daur ulang dan penggunaan kembali. Fragmen beton yang dihasilkan dari penghancuran dapat didaur ulang menjadi agregat beton yang dapat digunakan kembali dalam proyek konstruksi. Nah, terus yang keempat, pengelolaan limbah B3. Jika ada limbah beton yang mengandung bahan berbahaya dan beracun seperti cat,
minyak, atau bahan kimia, perlu dilakukan pengolahan khusus. Limbah B3 ini harus diidentifikasi, dikumpulkan secara terpisah, dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mencegah dan meminimalkan dampak bencana serta dampak negatif kerusakan lingkungan hidup, berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan ke depannya. Yang pertama, perencanaan yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis risiko bencana harus menjadi prioritas. Hal ini meliputi penilaian risiko, pengintegrasian faktor lingkungan dalam perencanaan, penggunaan teknologi hijau, dan pertimbangkan aspek konservasi lingkungan dalam pengembangan infrastruktur. Yang kedua tuh mitigasi bencana. Upaya mitigasi bencana termasuk pemetaan dan pemahaman risiko, pengembangan sistem peringatan dini, konstruksi bangunan yang tahan gempa dan banjir, penataan kawasan bencana, dan peningkatan kemampuan tanggap darurat. Yang ketiga itu pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengolahan ini melibatkan praktik-praktik seperti pengolahan hutan yang berkelanjutan, pengendalian deforestasi, perlindungan lahan basah, pengelolaan air yang efisien, dan peningkatan energi terbarukan. Oke, sekian dari video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.